Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Meskipun mengalami lonjakan, pergerakan masyarakat selama libur Nataru ini dinilai masih terkendali. Dari hasil pantauan, puncak arus pertama diprediksi terjadi pada 22 dan 23 Desember lalu. Kementerian Perhubungan telah memetakan beberapa titik krusial yang diprediksi akan mengalami potensi kemacetan yang tinggi. Lalu bagaimana pola dan jumlahnya? Kami hadirkan data dan faktanya dalam segmen Fact Check Metro Siang, pergerakan masyarakat pada saat libur Nataru. Yang pertama kita akan berbicara soal pergerakan masyarakatnya sendiri. Nah, menurut Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, ini data yang dikeluarkan, ada peningkatan pergerakan masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Tercatat tahun lalu, tepatnya 2022, ada lebih dari 44 juta orang ya yang melakukan perjalanan. Sementara tahun ini meningkat, diperkirakan mencapai lebih dari 107 juta orang. Artinya dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini mencapai peningkatan atau ada kenaikan sebesar 143,65%. Nah, kemana saja ini masyarakat yang melakukan pergerakan ini? Tujuannya kemana saja sih pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini? Masih menurut Badan Kebijakan Publik dari Kementerian Perhubungan, ini kami gambarkan dalam diagram, pemirsa. Yang terbanyak adalah ini menuju ke liburan ke lokasi wisata ya. Liburan ke lokasi wisata sebanyak 45,29%. Kemudian disusul dengan pulang kampung, ini sebanyak 30,15%. Kemudian selanjutnya merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman, ini mencapai 18,98%. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan ini mencapai 2,42%, dan kemudian lain-lain yang tidak disebutkan ini mencapai 3,16%. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu pergerakan masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Ternyata tidak hanya liburan, ada yang mengerjakan tugas misalnya, atau misalnya work from home atau work from while doing holiday. Nah, selanjutnya kita berbicara soal menggunakan apa saja ya masyarakat pada saat melakukan perjalanan pada saat libur Nataru tahun ini. Nah, yang terbanyak ini adalah menggunakan mobil, pemirsa. Ini mencapai 35,57%, atau ini mencapai sekitar 39,97 juta orang yang menggunakan mobil, dan paling sedikit menggunakan kapal laut. Nah, selanjutnya motor ini juga cukup banyak, kalau dilihat ini mencapai 17,92%. Kemudian kereta api, ada lebih dari 14 juta orang yang menggunakan kereta api. Kemudian pesawat ini juga cukup banyak, ada lebih dari 13 juta orang yang menggunakan moda transportasi udara, yakni pesawat. Kemudian kapal penyeberangan ini mencapai 6,78 juta orang, ini yang terdata atau yang diprediksi. Dan kemudian yang terakhir ini kapal laut, ini mencapai 3,86 juta orang atau 3,44% dari keseluruhan pengguna moda transportasi pada libur Natal dan Tahun Baru ini. Nah, dari data semua pengguna transportasi ini, pemirsa, ternyata jumlah warga yang kalau kita jumlahkan, ini yang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru di tahun ini akan lebih banyak dari prediksi sebelumnya, yakni mencapai lebih dari 111 juta orang itu yang melakukan perjalanan pada libur Nataru tahun ini. Nah, kemudian dari jutaan warga yang melakukan perjalanan ini, dari mana saja sih asalnya? Saya akan menggambarkan ini melalui peta, pemirsa. Memang ini didominasi oleh tujuan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Nah, yang tertinggi ini Jawa Timur, ini mencapai 16,30%. Jadi mereka berasal dari Jawa Timur, lebih dari 17 juta orang yang melakukan perjalanan asal dari Jawa Timur. Kemudian disusul oleh Jabodetabek, ini mencapai 13,76%. Jawa Tengah lebih dari 14 juta orang yang melakukan perjalanan yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian Jawa Barat ada lebih dari 11 juta orang yang melakukan perjalanan berasal dari Jawa Barat. Dan juga yang terakhir, ini satu-satunya yang di luar Pulau Jawa, yakni Sumatera Utara. Ini mencapai kita lihat 7,45 juta orang, atau kurang lebih dalam persentase ini 6,93%. Nah, dari daerah-daerah ini yang paling banyak kemana sih daerah tujuannya? Yang menarik, yang terbanyak ternyata juga masih menuju ke Jawa Timur. Ini mencapai 15,18%. Jadi daerah asal terbanyak Jawa Timur dan daerah tujuan terbanyak juga Jawa Timur. Ini kita lihat ada lebih dari 16 juta orang yang melakukan perjalanan menuju ke Jawa Timur. Kemudian di Jawa Tengah ada lebih dari 14 juta orang yang menuju ke Jawa Tengah, disusul Jawa Barat
Jabodetabek. Dan terakhir ini DI Yogyakarta. Ini mencapai lebih dari 9 juta orang yang melakukan perjalanan menuju ke berbagai tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Baik itu tempat wisata maupun rumah keluarga maupun kerabat mereka. Nah, kami dapatkan ini data terkini dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Berapa jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek sendiri. Ini yang selalu diprediksi akan mengalami kemacetan, bisa terlihat dari tahun ke tahun ini, pemandangan ini selalu terlihat ya pemirsa jika Anda pantau melalui media. Nah, di tahun ini menurut PT Jasa Marga Persero Tbk, ini jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui berbagai gerbang tol yang terpantau ini mencapai 1.272.434 kendaraan. Ini dihitung mulai dari tanggal 18 hingga 24 Desember 2024. Kalau secara total sendiri, volume arus lalu lintas libur Nataru tahun ini memang ada peningkatan. Masih menurut PT Jasa Marga jika dibandingkan dengan kondisi normal sehari-hari ini ada peningkatan. Ini kalau dibandingkan lalu lintas normal ini meningkat 27,68% atau kurang lebih hampir 1 juta kendaraan. Tepatnya 996.555 kendaraan. Nah, sementara jika dibandingkan periode yang sama di hari Natal tahun lalu, tahun 2022, ini juga meningkat meskipun kondisinya berbeda ya. Pada tahun lalu mungkin COVID-19 masih angkanya lebih tinggi daripada tahun ini meningkat 10,23% atau lebih tepatnya ada 1.154.391 kendaraan. Nah, dari ratusan ribu kendaraan ini pemirsa yang meninggalkan Jabodetabek, penyebaran atau distribusinya ini seperti apa sih? Kami gambarkan dalam diagram. 48,85% ini yang mendominasi, ini menuju ke arah timur seperti diketahui. Tadi menuju ke arah berbagai daerah di Pulau Jawa. Ini melalui tol Trans Jawa dan juga Bandung, ini ada lebih dari 621 ribu kendaraan. Kemudian disusul dengan mereka yang menuju ke arah barat, lebih tepatnya ke Merak, ini bisa dibilang ada beberapa yang memang menyeberang ke Pulau Sumatera, ini mencapai 28,27%, ada lebih dari 359 ribu kendaraan. Dan yang terakhir, ini tadi juga kami sudah hadirkan informasi langsung kepada Anda menuju ke arah selatan, destinasi wisata paling populer yakni di Puncak. Ini ada lebih dari 291.059 kendaraan yang menuju ke daerah wisata Puncak. Nah, dari berbagai data yang kami hadirkan tentu saja keamanan dan kelancaranlah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini sedang menggunakan waktu mereka untuk berlibur Natal dan Tahun Baru. Nah, yang sudah diterjunkan oleh pihak terkait aparat pengamanan, ini total ada 129 ribu personel yang disiagakan. Mereka terdiri dari ada 71 ribu personel Polri, kemudian 59 ribu personel dari instansi terkait. Ini termasuk dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Basarnas, dan juga instansi-instansi lain yang juga turut berkontribusi untuk bisa mengamankan libur Nataru tahun ini. Dan diharapkan semua bisa menciptakan pergerakan masyarakat itu bisa tetap kondusif dan aman serta nyaman. Nah, Menteri Perhubungan menyatakan selama libur Nataru tahun ini ada penurunan angka kecelakaan. Mengutip dari PT Jasa Marga, jumlah kecelakaan sejak tanggal 18 hingga 25 Desember tahun ini diklaim turun hingga 39% jika dibandingkan tahun lalu. Sementara khusus bagi Anda pemirsa calon penumpang bus dihimbau lebih berhati-hati karena bahkan Kementerian Perhubungan pun mengakui bahwa tidak semua bus melalui rem cek atau inspeksi keselamatan, artinya tidak dijamin oleh asuransi. Selain itu juga masih kerap ditemukan operator yang ternyata menggunakan supir tembak. Itulah tadi kami harapkan bisa sedikit mendapatkan gambaran kepada Anda. Semoga Anda dan keluarga yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke kampung halaman atau ingin berlibur bersama keluarga bisa selalu menjaga kondisi dan kesehatan Anda serta keluarga Anda. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.